Saat pagi hari, sebuah berita keluar. Itu adalah berita perusahaan luar negeri Zenova yang mengeluarkan protes karena desain produk perusahaan Kelvin dianggap menjiplak milik mereka. Zah segera menghubungi Kelvin ketika jam enak pagi. Kelvin mendengarkan dengan seksama, lalu membaca beritanya. Ini adalah masalah yang harus ia tangani dengan Elisa. Namun jika mereka ke perusahaan bersama, maka Efren akan sendirian. Kelvin akhirnya memilih untuk menghubungi Berta dan neneknya untuk segera datang ke rumah sakit. Setelah itu Kelvin menghampiri Elisa yang masih tertidur dan membenamkan ciuman ringan di keningnya. Kelvin berpikir wanita ini akan terbangun, namun dia hanya menggeliat dan menarik selimutnya lagi sambil mengeluarkan gumaman seolah ia protes karena merasa terganggu. "Ayo bangun, ada kondisi darurat yang harus kita tangani," bisik Kelvin di samping telinga Elisa. Elisa tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan segera duduk. "Apa yang terjadi dengan Efren?" "Dia baik-baik saja. Bukan dia yang dalam kondisi darurat, tapi perusahaan. Ini berkaitan dengan desain produk yang baru saja kita launching. Perusahaan Zenova mengklaim kamu menjiplak milik mereka." "Apa?" pekik Elisa. "Berta dan nenek akan segera datang. Mereka juga akan membawakan setelan bisnis kita untuk ke kantor." Berta dan Lily datang. Tak lama kemudian, Elisa segera mengambil tas berisi baju di tangan Berta dan menuju ke kamar mandi dengan gugup. Namun saat ia akan menutup pintu kamar mandi, Kelvin sudah ikut masuk ke dalam, membuat Elisa membeku di tempat. Apa yang kamu lakukan?" "Ganti baju. Memangnya apa yang kamu pikirkan? Atau kamu berharap kita mandi? Kurasa tidak masalah jika kita sedikit terlambat. Siapa juga yang ingin mandi? Jika kamu ingin berganti baju lebih dulu, maka aku akan keluar dan ganti baju setelah kamu selesai." Elisa akan pergi, namun lengannya ditahan oleh cengkraman Kelvin. "Kita suami istri yang sah. Apa salahnya berganti baju? Justru akan aneh jika ganti baju secara terpisah. Di luar ada Berta dan nenek. Bisa saja mengira pernikahan kita hanya pura-pura." Elisa terdiam. Ia menjadi ragu-ragu untuk keluar, namun dia juga merasa gugup hingga jantungnya berdetak dengan kecepatan tinggi. Ia sangat malu untuk membuka di depan Kelvin saat ini. Kelvin menatap wajah merah Elisa yang kini telah menyebar ke pangkal telinga. Sebenarnya bukan hanya jantung Elisa yang berdebar kencang, tapi juga jantung Kelvin. Elisa bahkan belum membuka, namun Kelvin sudah merasa udara di dalam ruangan sudah semakin panas hingga membuatnya gerah. Bisakah kamu berbalik? Bagaimana jika kita ganti baju dengan saling membelakangi?" tawar Elisa. "Kenapa kamu begitu malu-malu? Lagi pula cepat atau lambat aku akan melihat semuanya." Kelvin meraih baju Elisa yang berada di tangannya. "Biarkan aku membantumu ganti baju. Aku sudah lumayan terlatih mengganti baju Efren." Elisa memiliki keinginan untuk memukul kepala pria ini. Situasi perusahaan darurat dan anak mereka bahkan masih sakit, namun ia masih memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Elisa menatap Kelvin dengan alis yang berkerut saat pria itu mencuri pakaian gantinya. Dia hanya mengenakan piyama saat datang ke rumah sakit semalam. Dia tidak mungkin ke kantor dengan pakaian tidur, jadi dia harus merebut baju itu. "Tolong berikan bajunya, aku bisa mengganti baju sendiri. Aku bukan anak kecil," protes Elisa, berusaha meraih bajunya. Namun Kelvin mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Elisa meloncat beberapa kali untuk meraih baju di tangan Kelvin, namun ia justru terjatuh di pelukannya. Kelvin mundur beberapa langkah untuk menyeimbangkan diri hingga menabrak wastafel. Tangannya yang bertumpu di sana tidak sengaja menyenggol alat mandi
dan membuatnya berjatuhan. Suara alat mandi bergema hingga keluar ruangan. Berta dan Lily menatap ke kamar mandi yang berisi dua orang itu dengan pikiran liar masing-masing. Lily menarik nafas dalam. Anak muda sekarang, apakah mereka begitu tidak bisa menahan diri? Gumam Lily. Mereka pengantin baru dan masih berdarah panas, jawab Berta. Ia menebak dalam waktu singkat akan menjadi pengasuh adik Efren yang akan segera di-launching. Di dalam kamar mandi, Elisa tiba-tiba mendapatkan serangan dari Kelvin. Wanita itu terkejut hingga matanya melebar. Namun detik berikutnya, Kelvin telah mengangkat dan mendudukkannya di wastafel. Setelah beberapa saat Kelvin melepas untuk mengambil nafas, Elisa dibiarkan terengah-engah seperti ikan yang kehabisan air. Kita tidak punya waktu, tapi kamu masih sempat bermain-main di sini, keluh Elisa setelah ia mengatur nafas. Kamu sangat hari ini. Elisa memutar bola matanya dengan kesal. Setelah hening sejenak, Kelvin tanpa merasa berdosa. Apa yang kamu lakukan? Tanya Elisa dengan wajahnya yang kaku. Pria di depannya. Tubuh Kelvin kencang dan indah. Ia tampak seperti binaragawan yang pamer bentuk tubuhnya. Jantung Elisa berdetak tak terkendali. Ia takut pada apa yang akan terjadi berikutnya. Sementara itu Kelvin menatapnya dengan senyum ambigu sambil melepaskan gesper di pinggangnya. Kita tidak punya waktu untuk ini, tolak Elisa. Ia menyilangkan tangan di depan dadanya sambil menggelengkan kepalanya. Wajah wanita itu kini semerah tomat matang. Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya ingin mengganti baju. Kelvin dengan santai melepaskan, menunjukkan elan sempurna. Nafas di dada Elis seperti tercekat. Tubuh Kelvin sangat dan menggoda. Ia percaya akan banyak wanita mimisan jika melihat penampilan pria ini sekarang. Elisa masih tanpa sadar menatap Kelvin. Pria itu juga dengan sengaja memperlahan tiap gerakannya dengan tujuan untuk pamer dan menggoda wanita ini. Hanya saja saat Kelvin akan mengganti, Elisa segera menutup matanya dengan kedua tangan. Kenapa baru menutup mata? Aku tak keberatan jika kamu ingin melihatnya. 4 tahun lalu kamu mabuk, jadi kamu mungkin tidak mengingatnya. Apakah kamu ingin menyapanya? Mendengar kata-kata Kelvin, Elisa menggigit bibirnya sendiri dengan kesal. Dasar pria tidak tahu malu. Cepat pakai bajumu dan keluar. Kelvin tersenyum. Ia berganti pakaian dengan santai lalu keluar. Ia tahu akan memakan banyak waktu jika memaksa Elisa berganti baju. Jadi dia akan mengalah dan keluar lebih dulu. Selesai begitu cepat. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Lily saat Kelvin keluar dari kamar mandi. Apakah nenek berpikir aku mengalami gangguan? Aku dan Elisa hanya berganti baju. Oh, hanya ganti baju. Kenapa begitu berisik? Ejek Lily. Sepertinya pikiran para wanita zaman sekarang sangat liar, ejek Kelvin. Beberapa saat kemudian Elisa keluar dari kamar mandi dengan setelan bisnisnya. Sebelum pergi ia melihat Efren dari dekat dan membenamkan ciuman ke dahinya. Maaf harus merepotkan nenek untuk menjaga Efren, kata Elisa sebelum pergi. Dia cicitku, itu sama sekali tidak merepotkan. Segera pergi dan selesaikan masalah kalian di kantor. Elisa mengangguk, lalu keluar ruangan bersama Kelvin. Di dalam mobil ia masih membaca berita tentang dirinya yang telah dituduh plagiat produk Zenova. Itu adalah produk mereka 2 tahun lalu yang sempat dipublikasikan namun gagal diproduksi karena saat itu mereka tengah mengalami krisis keuangan. Foto produk ini bukanlah produk yang aku kerjakan. Seseorang pasti telah menukarnya, terang Elisa. Kemarin ia menyerahkan pekerjaan itu pada Eva karena ia berada di rumah sakit untuk Zachary. Ia juga tak sempat menanyakan lagi pada Eva hasil rapat karena pernikahan
mendadaknya sudah membuat ia melupakan hal itu. Aku percaya padamu, jawab Kelvin. Elisa menoleh ke arah pria di sampingnya. Hatinya tiba-tiba merasa hangat. Kenapa kamu bisa mempercayaiku begitu saja? Apakah di matamu aku sangat baik? Kelvin menggeleng. Karena saat aku menyusup ke kamarmu tempo hari, aku sempat melihat hasil kerjamu dan itu bukan foto produk yang akhirnya diekspos oleh tim pemasaran kemarin siang. Elisa mengerucutkan bibirnya. Ia pikir Kelvin mempercayainya tanpa syarat, tapi di sisi lain ia juga beruntung. Kelvin sempat melihatnya, jadi ia bisa bersaksi untuknya. Menurutmu siapa yang bisa menukar desainmu? Eva adalah satu-satunya orang yang aku kirim gambar desain itu, tapi aku yakin dia tak akan menukarnya. Jangan terlalu percaya begitu saja pada orang lain. Kamu mungkin akan dimanfaatkan. Elisa menggeleng. Tidak, aku yakin bukan dia. Biarkan aku menanyainya. Kamu tetaplah di ruang istirahat dan dengarkan saja. Elisa mengangguk. Setibanya di perusahaan, ia segera naik ke ruang prestis. Dia berada di ruang istirahat yang kini telah direnovasi dan menjadi lebih luas. Ada tempat tidur nyaman, sebuah televisi dan beberapa perabotan lain yang membuat ruangan ini jauh lebih hidup dari sebelumnya. Di depan tempat tidur tampak pemandangan kota yang indah dari dinding kacanya. Kamu melakukan renovasi? Iya, apa kamu suka? Jika ada bagian yang tidak kamu suka, katakan saja. Aku akan meminta Zah menggantinya. Ini ruang istirahatmu, kenapa kamu harus bertanya pada aku? Ini juga akan menjadi ruang istirahatmu mulai sekarang. Lagi pula kita sudah menikah. Aku juga berencana merenovasi ruangan sebelah kantorku untuk menjadi kantormu. Elisa tercengang dengan rahang yang menganga lebar. Di rumah sakit, Elisa tercengang dengan rahang yang menganga lebar. Di rumah dan di kantor, sepertinya aku tidak bisa lepas dari pria ini, batin Elisa sambil menghela nafas panjang. Ia tiba-tiba menjadi khawatir jika di rumah masih ada Efren yang membatasi ruang gerak Kelvin. Namun jika dia berada di kantor, siapa yang harus ia andalkan? Tuan Kelvin, Eva sudah berada di sini, kata Zah yang sedikit berteriak di kantor Kelvin sambil menatap ruang istirahat yang tertutup. Aku akan keluar. Kelvin kembali ke kantornya dan meninggalkan Elisa di dalam ruang istirahat. Ia sedikit memberi celah terbuka pada pintu agar Elisa bisa mendengar hasil interogasi. Kamu Eva? Tanya Kelvin pada wanita mungil yang tertunduk di depannya. Tubuh Eva jauh lebih kecil dari Elisa. Iya, saya Eva. Aku dengar kamulah yang memberikan desain produk itu kemarin pada tim terkait. Eva mendongak dengan wajahnya yang pucat. Benar, tapi itu adalah cetakan dari desain produk yang dikirim oleh ketua desain Elisa. Kamu sudah bekerja dengannya selama beberapa hari. Apakah kamu yakin itu adalah desain yang ia kerjakan? Adakah kemungkinan desain itu ditukar? Eva mengangguk dengan ragu-ragu. Tangan yang tergantung di sisi tubuhnya terkepal dengan gemetaran. Itu adalah desain yang selama ini ketua kerjakan dan yang sering aku lihat. Elisa yang berada di ruang istirahat tertegun. Hatinya seperti ditikam anak panah mendengar perkataan Eva. Jelas Eva tahu bahwa sebelum penyempurnaan ia telah memodifikasi beberapa kali desainnya hingga menemukan hasil final, dan Eva tahu semua perkembangan itu. Elisa tertawa mencibir. Ia menertawakan dirinya sendiri karena mempercayai orang secara membabi buta. Namun dalam ekspresi tawa itu wajahnya terlihat akan menangis. Eva, orang yang aku percaya telah menukar desainku, dan sekarang aku dituduh sebagai plagiat di luar sana. Di ruang kerja, Kelvin menatap wanita di depannya dengan tatapan yang menakutkan. Eva tidak berani menatap pria di depannya. Ia gemetar ketakutan.
dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Aku paling benci dibohongi, tapi jika itu Elisa, mungkin aku akan mentolerirnya. Bagaimanapun dia ibu dari anakku dan juga istriku, jadi aku akan berdiri untuknya. Tapi jika itu adalah dirimu yang berbohong, aku tidak menemukan alasan untuk memaafkanmu. Ketakutan Eva semakin dalam. Ia menggigit bibir bawahnya dengan kencang hingga berdarah. Ancaman Kelvin terdengar menakutkan yang justru membuat ia semakin yakin untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maaf, tapi itu memang desain yang dikirim oleh ketua. Kerutan di kening Kelvin semakin dalam. Jemarinya menekan pensil hingga pensil itu patah. Perlihatkan padaku email yang ia kirimkan padamu. Aku ingin melihat apakah itu desainnya. Tubuh Eva menegang. Emailnya telah terhapus. Brak, Kelvin sudah tidak sabar lagi sampai dia menggebrak meja. Wanita kurus dan kecil itu terjingkat. Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh bercucuran. Berani sekali kamu berbohong di depanku, Elisa, dan aku tinggal satu atap, dan aku melihat apa yang ia kerjakan sepanjang malam. Apa kamu pikir aku mudah dibodohi? Eva jatuh ke lantai. Perkataan Kelvin sudah jelas membuktikan bahwa pria ini telah melihat desain Elisa yang asli. Kini ia tertangkap basah berbohong dan hanya bisa berlutut sambil menangis. Saya bersalah, tolong maafkan saya, pinta Eva dengan kaki yang ditekuk di atas lantai. Kenapa kamu bisa melakukan hal itu pada Elisa yang mempercayaimu tanpa syarat? Saya terpaksa, tolong maafkan aku. Margaret telah menjebakku untuk melakukan semua ini. Ia membawaku ke bar dan membiusku, lalu ia mengancamku akan menyebarkan foto-foto tidak senonohku dengan pria itu jika tidak mau bekerja sama untuk menjebak ketua. Terang Eva, air matanya jatuh dan sangat banyak. Wajahnya pucat seperti tak terairi darah lagi. Kamu telah merusak nama baik Elisa. Apakah itu cukup dengan hanya permintaan maaf? Eva ingin mengucapkan maaf lagi, namun dia tahu maaf tak bisa mengubah apapun. Eva tertunduk lebih dalam, kepalanya bahkan terlihat seolah akan terkubur ke dadanya. Apakah kamu tidak mengatakan kebohongan? Adakah bukti yang bisa membuatku percaya bahwa Margaret adalah orang yang menyuruhmu? Eva terdiam. Ia tidak memiliki bukti apapun karena Margaret hanya mengancamnya secara langsung. Aku tidak memiliki bukti, tapi aku tidak berbohong. Lalu bagaimana kami bisa mempercayaimu? Yang jelas kamu adalah orang yang menukar desain itu, kata Kelvin dengan nada dingin. Eva dibuat tak bisa berbicara lagi. Suasana dalam ruangan menjadi hening. Elisa keluar dari ruang istirahat saat Eva melihat wanita yang menjadi atasannya itu. Ia menangis kembali. Dia tidak berani menatap Elisa. Maafkan aku, pinta Eva dengan suara lirih. Suaranya bahkan lebih kecil dari isak tangisnya. Eva, aku sangat mempercayaimu selama ini. Meski kamu diancam, tapi tetap saja kamu mengkhianatiku. Eva tak bisa mengeluarkan pembelaan. Aku akan mengakui di depan media bahwa akulah yang mengganti desain itu. Aku berjanji akan memulihkan namamu. Tolong maafkan aku karena bertindak impulsif, pinta Eva.